Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Baik, saudara sekalian, kita bertemu kembali dalam perkuliahan sejarah pemikiran ekonomi Islam. Yang pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang pemikiran ekonomi yang muncul pada masa Khulafaur Rasyidin. Sebagaimana yang diketahui bahwa masa Khulafaur Rasyidin ini berlangsung dalam jangka waktu 30 tahun yang dibagi menjadi 4 fase, 4 khalifah, yakni Khalifah Abu Bakar, kemudian Khalifah Umar bin Khattab, kemudian Khalifah Utsman bin Affan, dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dan di masing-masing khalifah itu memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan yang lain, terutama yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang terjadi pada masa itu. Nah, oleh karena itu, pemahaman kita atau diskusi kita tentang pemikiran ekonomi pada masa Khulafaur Rasyidin ini akan dipilah menjadi 4 fase tadi ya. Fase Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Baik, kita mulai dengan yang pertama, yakni pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah itu dalam jangka waktu 2 tahun ya. Nah, selama 2 tahun dia menjadi khalifah, itu tidak begitu banyak membangun tatanan sosial, tidak begitu banyak membangun pranata sosial pada zamannya. Karena pada masa Abu Bakar As-Siddiq lebih banyak disibukkan dengan persoalan-persoalan politik yang muncul setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setidaknya ada 3 persoalan yang perlu diselesaikan dengan segera oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah dalam kerangka membangun stabilitas nasional pada masa itu. Pertama, bahwa setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, muncul beberapa dan mungkin juga relatif banyak jumlahnya umat Islam yang menyatakan dirinya keluar dari keislamannya. Karena umumnya mereka mengatakan bahwa Islam itu identik dengan Rasulullah. Sehingga ketika Rasulullah SAW itu wafat, maka mereka menyatakan dirinya keluar dari Islam. Nah, sementara pemahaman yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq bahwa kalau ada orang yang riddah, kalau ada orang yang murtad, kalau ada orang yang keluar dari Islam, maka ada kewajiban bagi pemerintah, ada kewajiban dari khalifah untuk memerangi orang-orang yang menyatakan dirinya keluar dari Islam. Dan itu dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq dalam jangka waktu yang relatif lama. Bagaimana menumpas, bagaimana memerangi orang-orang yang menyatakan dirinya keluar dari Islam. Kemudian persoalan yang kedua yang muncul berkaitan dengan politik ini, bahwa pada masa Abu Bakar As-Siddiq itu muncul gerakan yang dilakukan oleh para agnia, yang dilakukan oleh orang kaya pada saat itu tidak mau membayar zakat. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah mesti memerangi orang yang tidak mau membayar zakat itu? Nah, di dalam Islam dipahami bahwa zakat itu merupakan bagian dari komitmen warga negara terhadap negaranya, merupakan komitmen dari rakyat terhadap pemerintahnya. Jadi kalau misalnya rakyat itu tidak mau menunaikan komitmennya dalam bentuk membayar zakat, maka pada saat itu dipahami sebagai bagian dari pembangkangan rakyat terhadap pemerintah. Nah, kalau terjadi pembangkangan dari rakyat terhadap pemerintah, maka pemerintah punya kewajiban untuk menyelesaikan itu.
punya kewajiban untuk memerangi itu. Nah, karena itulah maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengambil kebijakan untuk memerangi mereka-mereka yang tidak mau membayar zakat. Kemudian persoalan politik yang ketiga yang juga perlu diselesaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama karena ini mendesak adalah munculnya orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi. Jadi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat, kemudian ada beberapa orang yang menyatakan dirinya sebagai nabi. Sementara dalam ajaran Islam bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah nabi yang terakhir. Nah, ketika setelah Rasulullah itu wafat, kemudian ada orang yang menyatakan dirinya sebagai nabi, maka bisa dipastikan bahwa orang itu adalah nabinya itu adalah nabi palsu. Karena itu ada kewajiban dari negara untuk memerangi orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi itu. Nah, saya kira sudah sekalian, itu persoalan politik yang muncul pada masa awal pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq dan harus segera diselesaikan. Nah, seperti yang saya kemukakan tadi bahwa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq itu dipusatkan ya, disibukkan dengan menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan politik. Tapi ternyata berdasarkan hasil penelusuran ditemukan pula beberapa pemikiran, kemudian juga beberapa peranata yang berkaitan dengan ekonomi. Di samping urusan politik yang harus segera diselesaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Pertama, sekalian, karena tadi bahwa ada upaya yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk memerangi orang yang tidak mau membayar zakat, maka berimplikasi pada pengetatan yang dilakukan oleh Abu Bakar untuk membuat perhitungan yang lebih akurat terkait dengan soal pendapatan dan distribusi zakat. Dan ini sangat kental. Sebagai apa? Sebagai implikasi tadi, sebagai implikasi banyak umat Islam yang tidak mau membayar zakat dan kemudian setelah itu selesai, kemudian ada penataan ulang yang dilakukan oleh Abu Bakar dalam rangka apa? Dalam rangka tadi rekrutmen zakat yang secara maksimal dengan cara menghitung ulang keakuratan perhitungan zakat. Saya kira itu yang pertama, pemikiran atau kebijakan ekonomi yang diambil oleh Abu Bakar. Kemudian yang kedua, yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah mengambil kebijakan berkenaan dengan pembagian tanah hasil taklukan. Jadi ada ekspansi, sekalipun jumlahnya sangat kecil. Perluasan wilayah ke wilayah-wilayah yang lain yang kemudian ekspansi itu berhasil dan sehingga ada daerah-daerah yang menjadi taklukan umat Islam itu. Nah, ketika terjadi penaklukan maka ada tanah-tanah yang kemudian dikuasai oleh Islam, dikuasai oleh pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi tanah itu tidak kemudian dikelola oleh pemerintah. Tanah itu tidak dikelola oleh negara. Nah, tanah yang menjadi bagian dari taklukan tadi itu didistribusikan lebih banyak kepada mereka-mereka yang terlibat dalam peperangan, dalam melakukan ekspansi wilayah itu. Dan itu yang dilakukan yang kedua. Jadi ada distribusi hasil tanah taklukan. Kemudian yang ketiga, kebijakan ekonomi yang diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah mengambil alih tanah dari orang-orang murtad. Jadi seperti yang saya kemukakan tadi di awal bahwa ada beberapa umat Islam yang menyatakan dirinya keluar dari Islam dan kemudian diperangi dan bisa jadi juga ada beberapa yang kalah dan mayoritasnya adalah kalah. Kemudian tidak sedikit juga yang meninggal karena diperangi oleh pemerintah pada masa itu. Maka kemudian ketika mereka itu wafat,
ada tanah yang ditinggalkan. Nah, ketika ada tanah yang ditinggalkan itu kemudian diambil alih oleh pemerintah. Nah, kemudian kebijakan ekonomi yang keempat yang diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah penerapan prinsip kesamarataan dalam distribusi harta Baitul Mal. Jadi seluruh pendapatan yang diterima oleh Baitul Mal itu adalah kas pembendaharaan negara pada masa itu didistribusikan secara adil dan bisa jadi didistribusikan secara proporsional gitu. Nah, sehingga kebijakan yang diambil oleh Abu Bakar berkenaan dengan Baitul Mal ini tidak lagi ditemukan harta yang mengendap dalam jangka waktu yang lama di Baitul Mal, tapi harta yang ada di Baitul Mal itu kemudian didistribusikan secara adil dan proporsional kepada seluruh warga negara pada masa itu. Baik, saudara sekalian, barangkali itu beberapa pemikiran yang muncul pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua, kita coba lihat bagaimana pemikiran ekonomi yang muncul pada Khalifah kedua, yakni Umar bin Khattab. Perlu diketahui sebelumnya bahwa Umar bin Khattab itu memerintah Madinah khususnya atau Jazirah Arab pada umumnya itu selama 10 tahun. Jadi waktunya cukup panjang. Nah, yang menjadi karakteristik dari pemerintahan Umar bin Khattab itu berbeda dengan karakteristik yang terjadi pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Kalau pada masa Abu Bakar As-Siddiq lebih disibukkan dengan persoalan-persoalan politik dalam rangka menciptakan stabilitas internal negara. Nah, itu semua sudah selesai oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka karena itu sudah selesai, maka tidak dilanjutkan lagi oleh Umar bin Khattab. Nah, kebijakan politik yang diambil oleh Umar bin Khattab lebih pada penguasaan atau perluasan wilayah. Nah, karena itu sekalian, pada masa Umar bin Khattab lebih banyak melakukan ekspansi wilayah ke tempat lain. Jadi memperluas wilayah. Sehingga pada masa Umar bin Khattab itu Islam semakin luas. Wilayah kekuasaan Islam semakin luas. Tidak hanya di Madinah, tapi sudah mulai menyebar ke Jazirah Arab. Kemudian Islam juga sudah masuk ke Syria, Islam juga sudah masuk ke Palestina, Islam juga sudah masuk ke Mesir, Islam juga sudah masuk ke berbagai wilayah di sekitaran kerajaan Persia. Nah, ini yang menjadi karakteristik yang membedakan antara Khalifah Umar bin Khattab dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Abu Bakar As-Siddiq lebih kepada pembenahan internal, sedangkan Umar bin Khattab lebih pada perluasan wilayah. Baik, sekarang kita coba melihat beberapa kebijakan ekonomi yang diambil atau juga mungkin muncul ya pada masa Umar bin Khattab. Pertama, sekalian, ini agak berbeda juga kebijakan dengan yang diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kalau tadi ya, pada masa Abu Bakar As-Siddiq, kalau mendapatkan tanah rampasan perang sebagai implikasi dari ekspansi wilayah tadi, itu dikuasai, didistribusikan kepada mereka-mereka yang terlibat di dalam peperangan khususnya, jadi tidak dikuasai oleh negara. Tetapi ini berbeda dengan Umar bin Khattab. Justru kebijakan yang diambil oleh Umar bin Khattab itu berkenaan dengan tanah rampasan perang itu diambil alih menjadi milik negara, diambil alih menjadi milik pemerintah dan tidak lagi dibagi-bagikan kepada mereka-mereka yang terlibat di dalam peperangan. Nah, kemudian yang kedua, kebijakan yang diambil oleh Umar bin Khattab adalah membuat pemetaan kebijakan fiskal, terutama berkaitan dengan sumber pendapatan negara. Nah, pada masa Umar bin Khattab itu ditetapkan ada beberapa jenis pajak sebagai bagian dari sumber pendapatan negara. Pertama ada kharaj, kemudian yang kedua ada ausar, kemudian ada zakat, kemudian ada jizyah, dan kemudian ada humus. Jadi itu lebih dibikin penataannya sedemikian rupa
sehingga kelima tadi menjadi sumber pendapatan negara utama pada masa Umar bin Khattab. Kemudian kebijakan ketiga yang diambil oleh Umar bin Khattab itu adalah mengatur soal pembelanjaan negara dari sumber pendapatan negara tadi. Jadi alokasi pendapatan negaranya itu sudah dijelaskan gitu, dirinci. Misalnya kalau sumber pendapatannya itu berasal dari kharaj, tadi seperti apa namanya penghasilan yang diperoleh dari tanah-tanah yang dikuasai oleh negara, maka penghasilan itu digunakan untuk pembangunan yang sifatnya physically. Jadi untuk pembangunan jembatan, untuk pembangunan jalan, kemudian fasilitas umum dan yang lainnya gitu. Nah, itu diambil dari pajak berupa kharaj. Tapi kalau misalnya pendapatan itu berasal dari unsur, unsur itu bisa dimaknai dengan apa? Dengan bea cukai atau pajak perdagangan internasional, maka eh, pendapatan negara yang bersumber dari unsur itu banyak digunakan untuk membiayai operasional negara. Saja misalnya ada gaji khalifah, ada gaji staf atau pegawai-pegawai kekhalifahan pada masa itu diambilnya dari unsur. Kemudian kalau yang ketiga, sumber pendapatan yang berasal dari zakat. Saya kira kalau ini sudah jelas nasnya bahwa zakat itu hanya dialokasikan pada 8 asnaf yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian yang ketiga, kalau pendapatan negara itu berasal dari jizyah. Jizyah itu pajak yang dikenakan kepada kafir zimmi ya yang hidup berdampingan dengan umat Islam dan kemudian mereka diberikan jaminan keamanan oleh umat Islam, maka pendapatan dari jizyah itu digunakan untuk kepentingan umum, digunakan untuk kepentingan sosial, misalnya sebut sajalah untuk menciptakan jaminan sosial. Nah, kemudian yang terakhir ya pendapatan yang berasal dari humus itu dialokasikan untuk pembangunan yang bersifat physically. Nah, yang terakhir, sudah sekalian, dan ini mungkin menjadi bagian dari peradaban yang menarik begitu, yang terjadi pada masa Umar bin Khattab, itu adanya penertiban administrasi negara. Termasuk di dalamnya adalah penertiban administrasi keuangan negara. Jadi dijelaskan misalnya sumber pendapatannya berasal dari mana saja, kemudian bagaimana belanja negara berdasar pada pendapatan tadi dan seterusnya itu ditertibkan sedemikian rupa administrasinya oleh Umar bin Khattab. Saya kira itu. Kemudian yang ketiga, kita coba lihat sekarang bagaimana pemikiran yang muncul pada masa Utsman bin Affan. Saya sekalian, masa kekhilafahan Utsman bin Affan itu sebenarnya lebih panjang dibandingkan dengan Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab tadi 10 tahun, maka Utsman bin Affan itu 12 tahun. Hanya berdasarkan analisis yang dikemukakan oleh ahli sejarah Islam menjelaskan bahwa efektivitas kepemimpinan Utsman bin Affan itu hanya terjadi pada 6 tahun pertama saja. Sementara pada 6 tahun kedua itu sudah tidak efektif lagi. Pertama karena disebabkan faktor usia yang sudah mulai menua. Kemudian Utsman bin Affan karena umur tadi mengalami penurunan kecerdasan, penurunan kematangan, penurunan kemandirian, sehingga 6 tahun pada masa 6 tahun kedua itu lebih dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga 6 tahun kedua itulah dalam sejarah dicatat bahwa pada masa Utsman bin Affan pernah terjadi korupsi besar-besaran, kolusi juga terjadi di situ, nepotisme juga terjadi di situ begitu. Tetapi sekalian, pada 6 tahun pertama banyak prestasi yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Banyak prestasi yang ditorehkan oleh Utsman bin Affan.
Pertama, kebijakan secara politik yang diambil oleh Utsman bin Affan hampir sama dengan Umar bin Khattab, bahkan cenderung melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Umar bin Khattab, yakni ekspansi wilayah gitu ke wilayah-wilayah yang lain. Sehingga pada masa Utsman bin Affan ini Islam sudah masuk ke Armenia, Islam sudah masuk ke Tunisia, Islam sudah masuk ke Siprus, ke Rhodes, kemudian ke bagian-bagian lain yang belum sempat dikuasai oleh Umar bin Khattab, yaitu wilayah Persia. Kemudian dia masuk juga ke Transoxania, kemudian ke Tabaristan dan wilayah-wilayah yang lainnya. Nah, kemudian apa yang muncul atau pemikiran apa atau peranata apa atau kebijakan ekonomi apa yang muncul pada masa Utsman bin Affan? Ada beberapa yang muncul. Pertama, sebagai lanjutan ya, sebagai lanjutan dari Umar bin Khattab, yakni dengan penerapan sumber pendapatan negara yang berasal dari kharaj, kemudian nusr, kemudian zakat, jizyah, dan humus. Kemudian terkait dengan belanja negara, saya pikir juga tidak terlalu berbeda dengan yang dilakukan oleh siapa? Oleh Umar bin Khattab. Jadi belanja publik itu terdiri dari dana operasional negara, seperti yang tadi misalnya berasal dari USR, kemudian ada jaminan sosial yang diberikan oleh negara terhadap warga negaranya, dan terakhir ada alokasi sumber pendapatan negara itu untuk pembangunan yang bersifat fisik. Nah, sekalian, nah ini yang paling menarik itu yang terakhir, yaitu soal tanah milik negara. Kalau pada masa Abu Bakar As-Siddiq, tanah rampasan perang itu didistribusikan kepada mereka-mereka yang terlibat di dalam peperangan. Tapi kemudian pada masa Umar bin Khattab, tanah rampasan perang itu diambil oleh negara dan tidak didistribusikan kepada rakyat. Nah, justru kebijakan yang diambil oleh Utsman bin Affan berbeda dengan kebijakan yang diambil oleh Umar bin Khattab. Karena mungkin Utsman bin Affan melihat bahwa tanah-tanah yang selama ini dikuasai oleh negara, tanah-tanah yang selama ini dikuasai oleh pemerintah, negara dan pemerintah tidak bisa memberdayakan. Nah, karena itu kebijakan yang diambil oleh Utsman bin Affan, tanah-tanah yang dikuasai oleh negara itu didistribusikan kepada individu-individu warga negara. Sehingga pada masa Utsman bin Affan terjadi kebijakan privatisasi tanah milik negara. Nah, ini terutama yang jauh dari pusat pemerintahan. Saya kira itu ya beberapa pemikiran dan juga mungkin peranata ekonomi dan kebijakan ekonomi yang muncul pada masa Utsman bin Affan. Terakhir kita lihat bagaimana pemikiran ekonomi yang muncul pada masa Ali bin Abi Thalib. Dan sekalian, secara politik, pada masa Ali bin Abi Thalib yang berkuasa sekitar 6 tahun itu ditandai dengan situasi dan kondisi konflik ya, konflik internal. Jadi terjadi peperangan antara umat Islam yang satu dengan umat Islam yang lain, antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Nah, sehingga karena apa? Karena wafatnya Utsman bin Affan itu diawali karena terjadinya konflik politik yang terjadi pada masa itu. Nah, karena pada masa akhir pemerintahan Utsman bin Affan itu diwarnai oleh konflik, lalu berimplikasi pada keadaan yang terjadi berikutnya, yakni pada masa Ali bin Abi Thalib. Nah, sehingga 6 tahun itu Ali bin Abi Thalib disibukkan saja dengan soal-soal konflik. Karena itu sekalian tidak begitu banyak ya yang bisa kita gali terkait dengan pemikiran dan peradaban ekonomi yang muncul pada masa Ali bin Abi Thalib. Tetapi ada beberapa pemikiran atau peranata ekonomi atau kebijakan ekonomi yang diambil oleh Ali bin Abi Thalib. Pertama,
Ali bin Abi Thalib mengambil kebijakan mengedepankan prinsip pemerataan dalam pendistribusian kekayaan negara kepada masyarakat gitu. Jadi itu ditata kembali, diatur kembali supaya tidak terjadi seperti yang disinyalir di dalam Al-Qur'an, kaila yakuna daulatan bainal agniya'i minkum. Jadi harta itu tidak hanya beredar di kelompok orang kaya saja, tetapi harta itu terdistribusi kepada seluruh warga negara. Kemudian kebijakan kedua yang diambil oleh Ali bin Abi Thalib adalah menetapkan pajak terhadap para pemilik kebun dan mengizinkan pungutan zakat terhadap sayuran segar. Jadi ini diperluas pajaknya gitu. So, pada masa Ali bin Abi Thalib sudah mulai banyak orang yang berkebun dan mereka yang berkebun itu juga dikenakan pajak. Kemudian dari apa namanya jenis jenis zakat juga diperluas itu. Itu termasuk di dalamnya adalah pengenaan zakat pada sayuran-sayuran yang ditanam oleh warga negara atau rakyat. Dan yang terakhir adalah melakukan kontrol pasar dan pemberantasan pedagang yang licik, penimbunan barang, dan pasar gelap. Sekedar informasi bahwa pada masa Ali bin Abi Thalib itu pasar sudah berkembang sedemikian rupa dan punya potensi di pasar itu terjadi monopoli, kemudian juga terjadi penimbunan, terjadi kelicikan, dan macam-macam lah kezoliman yang mungkin muncul di pasar itu. Maka seperti yang sudah kita kemukakan pada masa Rasulullah itu pernah ada satu institusi yang disebut dengan Hizbah itu diefektifkan kembali oleh Ali bin Abi Thalib. Institusi Hizbah itu yang berfungsi untuk mengawasi pasar sehingga terciptalah mekanisme pasar yang ideal. Saya kira itulah saudara sekalian diskusi kita berkenaan dengan pemikiran ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.